Waalaikumsalam. Oh, Bu Mila, silakan. Apa yang dapat saya bantu? Saya bermaksud untuk belajar dari Pak Imam tentang etiket dan juga tentang dilema etika dan kejutan moral, Oh, Bapak. ya, silakan dulu. Silakan duduk. Atas waktunya, mohon maaf juga karena saya menunggu waktu Pak Imam pada pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan Bapak tentang etiket dan juga kejutan moral yang ingin saya pelajari dari Pak Imam. Pertanyaan yang pertama, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Jadi gini Bu Mila ya, di SMKN Kerucut ini untuk kasus seperti yang Pak Ibu Mila pertanyakan itu, caranya adalah kami akan mengumpulkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Setelah data itu dikumpul, kita olah. Nah, setelah kita olah, kita diskusikan dengan para warga, para kakomdi, para guru, keputusan bagaimana. Sehingga nanti diambil keputusan adalah keputusan yang terbaik untuk semuanya. Bukan, misalnya ada kejadian bahwa keputusan itu ada dua keputusan yang sama beratnya. Kita akan ambil, kita akan pertimbangkan, kita akan diskusikan, sehingga kita akan mengambil satu keputusan yang terbaik. Oh, berarti memang keputusan ini selalu berpihak kepada SMK? Betul, terutama kepada siswa. Siap. Kemudian pertanyaan yang kedua, Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, maksudnya di sekolah kita di Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa data itu harus kita miliki. Data pokok, data utama, data pendamping harus kita miliki. Data itu diperoleh dari siswa, guru, lingkungan, dan sebagainya. Misalnya ada satu anak misalnya ingin pindah jurusan, yang satu karena dia ingin jurusan karena tidak sesuai, atau yang kedua kalau dia tidak ingin jurusan itu dan dia akan keluar dari jurusan itu kalau dia tidak dipindahkan, maka kita akan ambil datanya dulu. Anak ini apakah bisa sesuai dengan jurusan yang akan dia pindah. Kemudian kita ambil data dari orang tua. Setelah kita diskusikan, kita ambil data, kita diskusikan dengan orang tua, maka kita ambil yang terbaik. Anak itu apakah dipindah jurusan atau tidak. Tapi biasanya kalau kelas 1 masih bisa, tapi kalau sudah kelas 2 kita sarankan untuk bertahan, tetapi kita berikan tambahan-tambahan pembelajaran agar dia nanti, dan kita dekati orang tuanya agar nanti anak itu bisa kerasa di jurusannya. Siap, terima kasih. Pertanyaan nomor 3, Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya yang pertama adalah saya mengumpulkan data dulu dari pihak yang terkecil, dari siswa, dari warga sekolahan, dari tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Yang kedua, dari data itu kita olah. Yang ketiga, setelah data itu kita kumpulkan, kita akan mengumpulkan pengelola sekolahan, yaitu para waka, kakomri, untuk mendiskusikan hal tersebut. Setelah itu, maka sebagai pengambil keputusan terakhir, saya membuat decision making, ya, saya akan memutuskan sesuai dengan hasil diskusi, dan itu menjadi keputusan utama. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau yang etika ini sebenarnya gini Bu Mila, prinsipnya sama dengan prosedur tadi, yaitu keefektifannya adalah kita kumpulkan data harus lengkap, harus kita data sedetail mungkin, kita diskusikan, kita putuskan. Nah, jadi nanti dalam kejadian yang sudah ini lebih mengena, lebih dapat diterima oleh orang banyak. Berarti yang saya pahami dari 1 sampai 4 pertanyaan ini tadi, data adalah hal yang sangat penting dalam mengambil keputusan. Iya, kemudian diskusi yang kemudian harus didiskusikan. Jangan diambil, kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan secara serta-merta, tetapi harus berdiskusi dengan para warganya, para gurunya atau kakomninya, sehingga nanti data-data yang sudah kita peroleh hasil diskusi menjadi keputusan yang terbaik. Siap Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bapak,
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya kalau dilema etika itu seperti ini. Ada beberapa kepentingan atau beberapa kepentingan ini yang berbenturan, sehingga kepentingan yang berbenturan ini harus diambil keputusan yang tegas. Tetapi kadang-kadang orang kurang bisa memahami. Nah, kenapa harus diadakan diskusi agar tantangan bahwa keputusan kita nanti bukan keputusan yang sepihak, tetapi keputusan bersama. Tantangannya adalah kadang-kadang belum bisa menerima, tetapi bisa diminimalisir dengan adanya diskusi. Jadi memang diskusi ini adalah langkah selanjutnya dari pengambilan data. Kemudian Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau mungkin jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, yang pertama yang tadi, yang harus langsung kalau keadaan itu urgen dan sangat emergency, maka harus diputuskan secara cepat tanpa menunggu diskusi dan sebagainya, karena keputusan itu membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan tindakan. Tetapi kalau masih biasanya penjadwalannya untuk rapat waka itu kita jadwalkan di hari Rabu jam pertama dan kedua. Kemudian untuk kakomri adalah 1 bulan sekali, yaitu dengan koordinasi. Sehingga dengan demikian kasus-kasus yang ada atau permasalahan-permasalahan yang ada di SMKN Trucuk itu bisa ditangani secepat mungkin. Kemudian tata jadwalnya adalah, sekali lagi, kalau itu emergensi maka harus dilakukan secara cepat. Tetapi kalau itu bisa membutuhkan pemikiran orang banyak maka dilakukan rapat. Kemudian kalau itu menyangkut kesiswaan adalah kita langsung mendiskusikan, mencari data, mendiskusikan dan ambil keputusan. Jadi yang saya tangkap dari jawaban Pak Imam adalah satu, tergantung urgensi dan juga apakah membutuhkan pemikiran atau masukan dari partai sekalian. Betul. Baik Bapak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Alhamdulillah di SMK Trucuk ini etika siswanya luar biasa. Kita bentuk mulai dari masuk pintu gerbang, siswa yang membawa kendaraan harus turun dari kendaraan, kemudian harus salaman dengan guru atau piket. Kemudian setelah itu saat masuk halaman sekolah, kondisi anak harus dalam kondisi rapi, rambut tidak boleh gondrong, baju harus dimasukkan, harus bersepatu, bertutur kata yang sopan dan santun. Nah, ini faktor yang paling utama. Kemudian faktor pendukungnya, guru-gurunya terkenal kompak, guru-gurunya satu kata, guru-gurunya dapat kita mobilisasi secara cepat, tepat. Kemudian pemilihan kakomri, waka itu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Sehingga ini yang mempermudah kami antara pihak kependidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya, siswanya sangat mendukung. Jadi memang etika dan juga keluarganya sangat luar biasa nih Bapak. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Bahwa keputusan itu dalam dilema etika itu tidak mengandalkan emosi, tidak mengambil keputusan berdasarkan egonya, tetapi berdasarkan data, fakta, dan hasil diskusi, sehingga diperoleh nanti hasil yang dapat memuaskan semua pihak, minimal mengurangi kecemburuan tentang keputusan-keputusan itu. Dengan adanya diskusi, maka keputusan ini bukan keputusan satu orang atau satu pihak saja, tetapi adalah keputusan bersama. Jadi kalau saya simpulkan bahwa dari wawancara kita
pada pagi hari ini. Yang pertama, data adalah suatu hal yang penting, kemudian ditindaklanjuti dengan diskusi. Kemudian selain itu, etika siswa dan juga guru-guru yang ada di SMA itu sangat kompak. Dan terakhir, dalam pengambilan keputusan tidak boleh menggunakan emosi, tapi dengan pemikiran yang rasional. Terima kasih Bapak, itu adalah pertanyaan dan juga hal-hal yang ingin saya pelajari dari Pak Imam, sehingga kedepannya saya dapat menjadi guru yang lebih baik dan juga dapat bermanfaat untuk murid-murid saya. Terima kasih. Selamat. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan? Nama saya Mika Janunila, Bu. Saya merupakan peserta CGP Angkatan 9. Hari ini saya izin kepada panjenengan untuk belajar bagaimana pengambilan keputusan dalam kasus dilematika dan juga rujukan moral di sekolah panjenengan, ya Bu. Saya ada 8 pertanyaan, Bu, yang akan saya sampaikan. Langsung ke pertanyaan pertama, ya Bu. Selama ini, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan dan diajukan pada kami. Semoga kami bisa menjawab dengan sempurna. Yang pertama, kalau dilema itu Mbak, pertimbangan antara yang benar dan benar. Tapi kalau rujukan itu pertimbangan antara benar dan salah. Sehingga dilihat dari kacamata peraturan atau kode etik guru. Saya mengerti maksudnya. Berarti dilema etika itu benar dengan benar, tapi rujukan moral benar dan salah, maksudnya gitu. Iya. Tapi kesalahannya ini dilihatnya dari peraturan dan juga kode etik guru. Siap. Untuk nomor 2, Bu, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya akan sangat mempertimbangkan data, Mbak. Saya akan melakukan diskusi dengan keputusan tersebut. Berarti yang pertama pengambilan data, kemudian diskusi, ya Bu. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini, Bu? Pertama, saya akan mencari data yang berbentuk dokumen. Yang kedua, kemudian mendistribusikan dengan semua warga sekolah. Baik. Saya mengerti maksudnya. Nomor 4, ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif yaitu yang jika seluruh warga sekolah kooperatif menyelesaikan masalah bersama-sama dengan warga. Berarti bekerja sama, ngoten ya? Iya. Pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ketika keputusan saya dianggap kurang adil, tapi bagaimanapun juga saya akan berusaha mengambil keputusan yang bijak. Pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat pada saat itu juga atau memiliki jadwal tertentu, Bu? Kemudian bagaimana prosedur yang Anda jalankan selama ini? Tidak, Mbak. Jadi ada jadwal, tapi prosedur yang saya lakukan adalah riset yang pertama, yang kedua diskusi, yang ketiga memutuskan. Berarti yang pertama riset data tadi, ya Bu, dokumen, kemudian diskusi dengan warga sekolah, baru memutuskan. Pertanyaan nomor 7, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah panjenengan atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jika data lengkap, kemudian jika diskusi sangat lancar. Berarti ketika data lengkap, kemudian diskusinya juga lancar. Walaupun ada perbedaan pendapat. Terakhir, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan selama ini? Terus tenang dan bijaksana dalam memutuskan suatu masalah, karena marah hanya akan menghancurkan. Berarti yang saya tangkap memang harus tenang dan bijaksana, ngoten gitu. Walaupun keadaannya ricuh, ngoten. Bu, terima kasih banyak atas
jawabannya. Jadi saya juga mengerti bagaimana menyikapi kasus-kasus dilema etika dan juga rujukan moral yang ada di sekolah saya nanti. Dan semoga kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Terima kasih. Terima Saya kasih. pamit dulu. Ya. Assalamualaikum.